for me is not worth it. Oh. Aku pribadi, Iya, karena iya. mereka juga akhirnya pulang tidak ada brandnya, namanya tidak ada di situ. Oke. Ngapain lu, istilahnya gue gemes gitu loh. Halo sahabat ekspor, kembali lagi sama Ira Damayanti dari Indonesia Diaspora Export Empowerment Development atau IDC Channel. Sekarang hari ini kita lagi kedatangan tamu jauh nih, sahabat saya dari Amerika, dari New York. Selamat siang, nama saya Fanny Tusiknam, saya founder dan director dari New York Indonesia Fashion Week, yang mana base-nya of course di New York City. Makasih Mbak Ira untuk time-nya ya hari ini. Seneng banget nih kedatangan Mbak Fanny di sini. Mbak Fanny ini datang jauh-jauh dari New York loh untuk ke Jakarta untuk melihat perkembangan fashion Indonesia gimana sih, dan mana-mana aja sih kira-kira nanti kita ngobrolin yang layak masuk Amerika, khususnya New York ya. Kan Mbak Fanny ini memang sudah banyak berkecimpung di dunia fashion. Boleh cerita dong Mbak Fanny, awal mulanya gimana sih bisa terjun di bisnis fashion show, jadi produser 2 event Mbak Fanny ini. Indonesia International Fashion Art International Fashion Arts Week dan New York Indonesia Fashion Week. Boleh diceritain ya Mbak? Ya, ceritanya tuh berawal dari tahun 2013 ya, ketika saya kehilangan pekerjaan di New York sebagai seorang director ya. Dan akhirnya saya, karena kesenangan saya akan etnik dan cinta saya akan Indonesia, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba membawa barang-barang etnik dari Indonesia untuk dijual di pasar Amerika Serikat, khususnya di kota New York dan sekitarnya. Karena pada saat itu pasarnya itu kurang belum banyak yang tertarik gitu ya. Jadi saya pikir punya dasar untuk mendesain juga. Akhirnya saya bilang lebih baik saya mencoba untuk mendesain, mendesain pakaian. Tapi saya belum sampai naik ke internasional, tingkat internasional, yang mana fashion show itu paling dominan pada saat New York Fashion Week gitu ya. Nah, pada akhirnya tahun 2016 saya mempunyai kesempatan untuk naik di salah satu fashion production di New York City during New York Fashion Week. Di situ saya berkecimpung dalam dunia fashion show itu dari mulai start dari yang ini ya. Saya ngambil misalnya 3 kali di sini, terus saya mulai di situ nama saya mulai dikenal. Akhirnya masuk ke banyak sekali televisi-televisi dan fashion TV yang ada di New York, dan juga magazine-magazine bukan hanya di New York tapi juga tembus ke Milan dan tembus ke Amsterdam. Iya. Terus akhirnya saya diminta untuk fashion show di mana-mana, Kanada, diminta fashion show di Kanada, juga fashion show di Milan. Dan disitulah saya melihat bahwa beberapa peluang yang mana kita sendiri sebagai diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika itu belum ada productionnya, kita belum ada fashion production pada saat itu. Terus saya berpikir, ngapain saya ngeluarin duit untuk orang-orang, istilahnya orang asing sebagai produser ya, untuk untuk hanya kita pakai stage dia, kita pun bisa. Nah disitulah tahun 2017 saya mulai start. Tahun 2017 bulan September saya memberanikan diri dengan modal yang istilahnya modal, kalau orang bilang modal dengkul deh gitu ya. Terus aku bilang oke lah, biarpun modal dengkul kita akan coba terobos. Karena saya punya network udah cukup banyak pada saat itu, dari 2013 sampai 2017 aku punya banyak network. Bukan hanya misi saya itu untuk membawa Indonesia bergandengan dengan dunia internasional fashionnya ya. 2017 mulailah start dengan nama International Fashion and Arts Week. Banyak sekali pertanyaan Mbak Ira, yang mana dari sana ada beberapa pemerintahan kita yang menanyakan pada saat itu kenapa namanya internasional tidak Indonesia pada saat itu. Iya. Padahal sebenarnya pengen supaya internasional, apalagi networknya sudah dari Milan, sudah dari Amsterdam. Karena ada belum lagi Amerika Selatan juga kalau nggak salah. Amerika, ya Afrika juga. Jadi seluruh dunia pun sudah ada. Sudah masuk. Ya. New York kan pusat fashion dunia ya. Jadi Betul. memang terpusat di situ. Dan situlah aku bilang gini, saya tidak bisa limit myself pada saat itu ya. Karena saya pikir kalau hanya saya membawa Indonesia pada saat itu belum terlalu cukup terkenal. Jadi saya bilang internasional untuk menggabungkan dari seluruh negara yang ada yang menarik gitu ya, tertarik untuk masuk ke sini, dan saya pun membawa Indonesia. Pertama kali kita buat 3 hari, yang mana kita fashion show dan juga ada expo-nya. Oh, ada fashion show, ada expo-nya. Jadi desain-desain internasional pun juga ikut di runway situ ikut. Dan modal-modalnya kalau nggak salah ada Miss
Amerika atau Miss apa Miss, itu ya? iya, Miss USA jalan Miss buat USA, aku tahun wow. 2017, Karamekulo. Terus aku ada juga dari Miss Tourism USA, itu menjadi ambasador kita. Ada juga American movie star yang namanya Sergio Della Vici. Yang main John Wick ya. Yang John Wick ya, dia pemeran di John Wick juga. Nah, itu menjadi ambasador kita. Jadi aku pakai beberapa network yang memang sudah punya nama untuk membawa brand kita ke dunia internasional, dan akhirnya memang kelihatannya memang akhirnya ya nancep gitu ya. Jadi kalau memang istilahnya. iya, saling mempromosikan, branding ya Mbak ya. Apalagi model-modelnya udah cukup punya nama. Sudah cukup punya nama. Dan network mereka kan keliling, gitu kan. Di situ juga ada profesor yang kita bawa yang menjadi model kita, bukan hanya model-model biasa, tetapi mereka punya title, mereka punya istilahnya di dunia pageant pun mereka punya nama di dunia pageant. Nah, itulah bagaimana kita menetwork. Iya, gimana kita memaintain network ya Mbak ya. Apalagi di New York kan juga nggak gampang ya, persaingannya juga kebayang deh, cukup ketat juga. New York men, gitu kan. Nah, akhirnya untuk balik lagi ke New York Indonesia Fashion Week-nya, itu terjadi baru berdiri tahun 2021 ketika pandemik. Justru ketika pandemik ya? Ketika pandemik. New York Indonesia Fashion Week ya? Berdiri 2021, pada saat itu agak sedikit terbuka ya untuk New York ya, istilahnya kita udah boleh buat events. Tapi masih dengan ada batas-batas berapa orang yang harus hadir. Misalnya pada saat itu cuma hanya 100 orang dengan kapasitas misalnya 450 di venue-nya, kita hanya bisa membawa 100 gitu kan. Pembatasan. Nah, pembatasan. Pada saat itu saya langsung telepon ke KJRI New York. Karena saya pikir semua venue itu masih tutup. Tapi saya udah pengen bawa ini New York Indonesia Fashion Week, tetapi sebelumnya kan masih nama internasional. Akhirnya kita meeting dengan KJRI New York, pada saat itu Pak Arifi Saiman konjennya. Akhirnya aku dibolehkan untuk fashion show di situ. Tapi harus punya nama Indonesia. Jadi harus bawa full Indonesia. Betul. Ini ya, desainernya. Harus bawa Indonesian designer. Dan akhirnya tahun itu 2021 bulan September aku mengumpulkan beberapa desainer. Dan akhirnya terjadilah nama New York Indonesia Fashion Week. Langsung kita legalisir dan akhirnya menjadi istilahnya apa sudah punya brandnya, itu sudah terdaftar di New York State. Berarti memang itu legalitas di New York-nya pun juga memang sudah tercatat ya. Tercatat. Kita bikin program, kita bikin acara, tapi kan kadang orang kita mungkin belum paham how to get business in New York gitu kan, dan Mbak Fani yang lebih paham harus semuanya legalitas, pendaftaran segala macam udah harus segera dicanangkan juga ya di sini. Iya, harus. Karena kita kan walaupun membawa Indonesia, tapi kan kita tinggalnya di Amerika. Nah, itu dia yang kuncinya. Kadang kita nggak tahu budaya bisnis Indonesia dibawa ke Amerika tuh kadang juga suka nggak matching karena regulasinya regulasi Amerika gitu kan. Ya. Nah, disitulah karena aku tuh orangnya nggak mau kayak membuat bisnis, istilahnya cuma buat bisnis terus sembunyi-sembunyi dari pemerintahan yang setempat ya. Iya. Kita sudah cukup dikenal dengan adanya kita kolaborasi juga dengan pemerintahan Indonesia yang ada di Amerika. Tapi kita juga harus melegalisir supaya kita itu tidak seperti pencuri gitu ya. Tidak liar lah ya. Tidak ilegal. Kan sekarang lagi isunya ilegal. Iya, ilegal gitu. Jadi kita juga nggak mau tiba-tiba nama kita dibilangin, oh ini production tapi nggak punya surat. Istilahnya ini production tapi kamu itu ilegal gitu kan. Nggak mungkin juga dong malu-maluin bawa nama sebuah negara gitu ya. Nah, itu terdaftar, akhirnya kita terdaftar. Dan di dalam daftar itu memang ditulis, karena ditanya kamu ini apa gitu, brand ini untuk apa. Dan brand kita kan itu namanya New York Indonesia Fashion Week LLC. Iya, PT gitu ya. Iya, kayak PT. Nah, di situ ditulis untuk mensupport Indonesia. Jadi kita bisa apa aja, misalnya untuk fashion, untuk apa aja kita bisa masuk di situ dengan umbrella New York Indonesia Fashion Week. Ya. Nah, Mbak Fani kan di New York itu kan ada berbagai macam Fashion Week gitu kan. Nah, itu bisa diceritain dong, kadang kan orang supaya nggak misleading nih gitu kan. Oh, itu New York Fashion Week yang A, yang B, yang C. Mungkin beberapa versi mungkin teman-teman di Indonesia mungkin nggak begitu paham gitu. Mungkin bisa dijelasin supaya nggak salah sasaran gitu, mana yang mau diikutin, karena kan berbagai macam during New York Indonesia Fashion New York Fashion Week itu sendiri gitu. Nah, lebih dikenal itu kan di dunia itu kan kita ada 5 negara yang memang khusus untuk fashion. Setiap fashion itu kan setiap tahun 2 kali yang diadakan ya, ada like spring summer atau fall winter, depends for itunya tahunnya ya. Nah, untuk di New York sendiri kan kita ada New York Fashion Week yang lebih dikenal gitu ya sebagai mother of fashion istilahnya ya. Karena kalau kita melihat New York Fashion Week sendiri itu
itu kan berdirinya sejak 1943, jadi cukup lama. Istilahnya kita tahu foundernya siapalah gitu ya. Itu kan bukan hanya founder yang istilahnya, oh gue foundernya, ya nggak mungkin lah gitu istilahnya. Jangan sampai kita misleading bahwa oh ini orang ini foundernya New York Fashion Week atau dia production New York Fashion Week. Enggak, karena itu ada kalau kita belajar zaman sekarang seperti milenial udah belajar banget ya Google, gitu loh. Kalau mau cari tahu siapa ini orangnya di Google, itu akan memberikan banyak. Tapi kan orang kita kadang-kadang nggak mau Google, maunya hanya denger gitu ya, misleading. Ya itu yang agak-agak menyesatkan takutnya. Pada saat during New York Fashion Week, kita ada New York Fashion Week atasnya itu ya, ada khusus memang ada production ya seperti IMG gitu kan ya, memang ada gitu kan, memang sudah ada di mana-mana, udah kita tahu lah ya itu ya. Nah ada juga kan yang khusus dibilangnya officialnya gitu kan, terus ada juga yang bilangnya saya New York Fashion Week, tetapi dia during New York Fashion Week gitu loh. Dia hanya during, dia tidak official, dia juga bukan New York Fashion Week, tetapi dia bilang saya New York Fashion Week karena memang pada saat itu diselenggarakan pada during New York Fashion Week. Bulan September biasanya, September dan Februari. Ya. Nah, kalau kita sebagai Indonesia, kalau kita sebagai brand New York Indonesia Fashion Week, kita nggak mau dibilang bahwa kita ini New York Fashion Week. Tidak pernah aku mau bilang New York Fashion Week karena aku ini New York Indonesia Fashion Week. Yang mana kita membrand Indonesianya, itu loh. Jadi kalaupun orang bilang New York Fashion Week, dan itu juga kita harus memberikan edukasi untuk model-model kita yang mana notabene 90% itu orang asing, internasional ya model kita. Dan tim aku juga kan tidak semua Indonesia. Tim kita juga banyak orang-orang asing, media gitu ya. Jadi di situ aku sebagai influencer, blogger, kita juga bekerja dengan seperti kemarin kita banyak tamu dari Fashion Institute Technology, profesornya datang ya kan, juga medianya datang. Jadi New York Indonesia Fashion Week itu tidak bisa dianggap enteng gitu loh. Karena sekarang itu kita sudah kolaborasinya tuh udah banyak gitu. Jadi kita pun udah banyak sekali yang mengcover kita di sana. Bukan hanya dari tanah air, tetapi dari luar negeri. Gitu kan, dari Milan, kita punya tim tuh dari Milan, dari Milan juga ada Amsterdam tuh, berarti nggak hanya New York tidak hanya New York, jadi setiap acara kita mereka terbang semuanya dari mana-mana gitu loh, jadi gabung dengan New York Indonesia Fashion Week, disitulah network yang diperlukan, ini kan network jadi istilahnya melalui mereka lah ini ambasador kita yang akan pergi ke negara mereka dan akan berbicara tentang Indonesia, tentang produk-produk Indonesia, fashion Indonesia seperti apa. Nah ini nih yang teman-teman juga harus paham bagaimana how the rules in New York, how the business in New York, dan networking itu kan juga nggak mudah ya, nggak mudah, itu memakan waktu. Nah ini biasanya itu produk seperti apa sih Mbak yang di New York itu yang katakanlah diterima di masyarakat New York? Karena kan kita kan teman-teman mungkin pengen tahu ya, jangan sampai juga bawa produk ke sana tapi ternyata mungkin nggak terlalu disukai atau nggak laku atau apa, supaya ada clue-nya atau gimana. Biasanya seperti apa Mbak? Fashion seperti apa untuk New York? Kalau kita lihat New York itu kan pusat dari segala macam ya. Istilahnya kalau mau beli barang $5 sampai $5.000, $50.000 pun ada harga. Jadi ada brand, ada harga gitu kan ya. Dan kebetulan di New York itu memang banyak sekali tuh brand minded orang-orangnya. Branded minded. Iya, orang Indonesia aja kadang-kadang kita udah bawa nih produk dari Indonesia nih ya. Terus dia tuh melihat ini, oh harganya kok segini sih, sedangkan harga misalnya salah satu brand yang dia bisa beli dengan murah gitu harganya segini. Kita tahu branded gitu ya, ternyata lebih murah daripada. Lebih murah gitu loh. Jadi akhirnya dia memilih untuk beli ini gitu kan ya. Dia bilang ngapain gue beli ini gitu kan, juga gue bisa order langsung dari Indonesia, itu banyak gitu loh. Jadi dia tuh kita membawa ke sana itu kadang-kadang sulitnya di situ gitu, mengedukasikan bahwa cinta produk Indonesia gitu kan ya. Karena orang kita sendiri kadang-kadang brand minded. Apalagi kalau produknya lebih bagus, brand mereka harganya pun lebih murah. Betul. Jadi harga itu menjadi hal yang sensitive price itu juga dipertimbangkan. Jadi jangan karena mau ke New York harganya dimahal-mahalin, kadang sampai $1.000, $500. Siapa juga yang mau beli gitu, apalagi belum punya nama, belum punya brand di New York gitu kan. Nah, biasanya orang-orang yang ikut fashion show atau apa itu motifnya apakah mungkin cuma pengen branding aja supaya produknya laku di Indonesia, jadi nggak peduli nih pemasaran, atau memang benar-benar pengen berjuang supaya produknya masuk ke global? Biasanya gimana Mbak? Selama ini aku tahu gitu ya, karena aku lebih banyak memegang UMKM daripada desainer-desainer yang istilahnya punya uang lah. Kalau gue ngomong gitu ya, istilahnya lu punya berapa puluh ribu lu masuk di sini gitu kan. Sedangkan orang-orang yang aku bawa itu lebih banyak menjurus ke produk-produk Indonesia UMKM yang mana dengan harga nggak ada 1%-nya tuh bisa masuk ke kita gitu kan istilahnya.
Nah, disitulah kita mengedukasikan mereka bahwa harga kamu itu jangan bisa mahal-mahal karena ini di sini juga kita bersaing dengan beberapa negara-negara lain. Seperti negara-negara yang tetangga kita pun ada gitu kan barang-barang dia, dan kemungkinan itu karena upah tenaga kerja gitu atau mungkin mahal, jadi akhirnya untuk keluarnya pun mahal gitu loh. Berarti harga produksinya pun juga harus dipertimbangkan supaya harga jualnya juga bisa itu ya worth it gitu ya. Iya, worth it. Dan itu memang agak sedikit tricky ya, agak sulit ya. Karena makanya karena pasar Amerika itu agak sedikit tricky karena kita brandednya brand-brand semua kan masuk situ. Iya, seluruh dunia masuk situ karena semua orang pengen datang ke New York, pengen branding actually. Dia nggak perlu mengeluarkan duit misalnya ratusan ribu dolar, asalkan dia bisa masuk pada dalam waktu 1 hari gitu kan. Terus tapi kalau buat saya sih personal itu for me is not worth it. Aku pribadi, karena mereka juga akhirnya pulang tidak ada brandnya, namanya tidak ada di situ. Ngapain lu istilahnya gue gemes gitu loh. Halo sahabat ekspor, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Ding 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 ding. Bye bye.